Pak Supratman, banyak pakar hukum yang menyoroti pemberian amnesti dan abolisi ini karena ini disebutkan sebagai akan menjadi presiden buruk, dikhawatirkan presiden buruk bagi penanganan korupsi karena penyelesaian kasus ini didasarkan kepentingan politik. Menurut Bapak sendiri, apakah ini menjadi strategi salah satu upaya pemerintah untuk tadi satunya rekonsiliasi terutama saat dengan kubu 1 dan 3 saat Pilpres, dan bagaimana tanggapan Bapak soal apakah ini adalah upaya pemerintahan Prabowo untuk merangkul PDIP? Terima kasih. Saya tidak akan masuk ke substansi yang sifatnya politis ya, karena saya bicara dari sisi hukumnya. Bahwa yang namanya grasi, kemudian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Dan contoh pemberian amnesti itu hampir semua presiden pernah melakukan, ya, hampir, bahkan mungkin semua presiden pernah melakukan untuk kasus-kasus yang terkait dengan pemberian amnesti ataupun abolisi. Bahwa ada kekhawatiran terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tidak usah khawatir. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah gentar untuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan itu tetap akan dilanjutkan oleh semua aparat penegak hukum. Nah, kalau kemudian ada yang seperti ini, teman-teman bisa nanti bisa membandingkan. Artinya Presiden mendengar apa yang menjadi suara publik. Itu intinya, ya. Nah, karena itu tidak usah ragukan, Presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini. Jadi ini adalah sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan. Presiden ingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama. Karena Presiden merasa semua anak negeri, ayo kita bersama-sama untuk membangun, apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa apakah tepat amnesti diberikan kepada Pak Hasto, ya, karena belum inkrah. Intinya adalah baik amnesti maupun abolisi yang menghentikan proses penuntutan dan termasuk memberi pengampunan, tidak sama sekali ada aturannya bahwa putusannya itu harus ingkrah, ya, nggak ada. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu soal penilaian presiden, ya, penilaian presiden. Cuman bedanya adalah kalau abolisi sebenarnya kedua-duanya itu mirip. Kalau kita lihat di Undang-Undang Amnesti dan Abolisi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 554, di situ dijelaskan bahwa yang namanya abolisi adalah pengampunan yang berakibat, punya akibat, ya, punya akibat. Nah, karena itu kalau untuk yang abolisi adalah menghentikan penuntutan. Jadi akibatnya itu kurang lebih sama, ya. Jadi saya berharap diskusi kita, diskursus kita tidak lagi mempersoalkan soal kenapa, karena itu juga sesungguhnya adalah merupakan hak prerogatif presiden. Oke ya, cukup. Baik, ya. Makasih. Satu lagi. Silakan. Amnesti jelas menyebut nama orang. Jadi yang terkait dengan Pak Hasto yang diberikan adalah kepada Pak Hasto. Ya, oke ya, cukup. Baik, ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Satu lagi dari Kompas. Ulangi, Mbak Dian. Iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Untuk 1.700 yang mendapatkan 1.178 itu yang terkait kasus korupsi berarti hanya 2 itu ya Pak, Hasto dan Tom Lembong ya Pak. Ya.
ini kan untuk kasus korupsi sendiri kan memang biasanya itu melibatkan orang-orang yang punya pengaruh dan kuasa begitu Pak. Nanti kalau yang lainnya juga ikut-ikutan untuk ini bagaimana Pak? Kriterianya apa Pak supaya jelas? Saya sudah sampaikan tadi, kan sudah jelas pertimbangan konstitusional kita, ya. Tentu Presiden dalam hal ini untuk kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi sekali lagi tidak akan menurunkan. Presiden sudah berkali-kali, bukan hanya setelah beliau menjadi presiden. Kami mendampingi beliau sudah sekian lama ya, dan itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi untuk yang sekarang sekali lagi adalah ini bentuk Presiden ingin ada rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional, ya. Terima kasih. Baik, makasih rekan-rekan semua. Selamat malam atas kesempatannya. Karena Kepresnya berlaku hari ini 1 Agustus seharusnya, ya. Kepresnya berlaku 1 Agustus. Nah, yang berikutnya pelaksanaannya silakan tanya ke lembaga yang melaksanakan itu. Oke ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, makasih ya.